Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasyalia Salma dari NPM 0048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang BMS 2 anatomi. Nah, di sini tuh ada 3 topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada gastrointestinal tract, lalu ada cardiovascular system, dan yang terakhir ada lymph system. Nah, untuk yang pertama ini ada gastrointestinal tract. Jadi, pencernaan manusia itu melewati beberapa organ dan kelenjar, seperti mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati, empedu, lambung, pankreas, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Nah, jadi yang pertama ini ada oral cavity. Jadi, di sini tuh terdapat frenulum di atas bibir ini. Nah, frenulum sendiri itu merupakan jaringan ikat yang menempel pada gusi anterior gigi dengan bibir. Lalu di sini juga terdapat Pharyngo-Palatin arch yang terletak di bagian belakang. Lalu ada juga palatoglossal arch yang terletaknya di bagian depan. Jadi letaknya itu lebih depan daripada Pharyngo-Palatin arch-nya itu. Terus di sini juga ada palatin tonsil. Nah, palatin tonsil ini letaknya tuh di antara Pharyngo-Palatin arch dan palatoglossal arch. Nah, lalu otot-otot yang ada di oral cavity ini adalah uh, palatoglossus dan buccinator. Di sini ada salivary gland. Nah, salivary gland sendiri terdiri atas banyak kelenjar-kelenjar. Nah, yang pertama itu ada parotid gland. Nah, ini tuh bentuknya seperti piramida dan memiliki ductus yang menembus permukaan luar musculus masseter dan masuk ke rongga mulut area molar 2 atas. Nah, ini tuh ototnya ada glossopharyngeus. Lalu ada submandibular gland. Ini tuh bentuknya memanjang dan ada lipatan. Ia juga bermuara di area lingual gigi anterior bawah. Lalu di sini terdapat otot fasial. Lalu ada sublingual gland. Nah, ini tuh memiliki ukuran yang lebih kecil dan ductusnya tuh banyak gitu. Lalu di sini ototnya tuh adalah otot fasial. Nah, selanjutnya ada lidah. Lidah juga terdiri dari sepertiga posterior dan 2/3 anterior. Nah, selain itu di lidah juga terdapat epiglottis, lingual tonsil, palatin tonsil, lalu ada papilla circumvallat, papilla filiform, dan papilla fungiform. Nah, lidah sendiri terdiri dari otot-otot. Nah, ototnya itu terbagi menjadi 2, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Untuk otot intrinsiknya ini terdiri dari superior longitudinal, vertikal, transversal, dan inferior longitudinal. Nah, ini tuh diinervasi oleh hypoglossal nerve dan keluar dari hypoglossal canal. Fungsinya ini adalah untuk mengubah bentuk lidah. Lalu, untuk otot ekstrinsiknya sendiri itu terdiri dari palatoglossus, styloglossus, hyoglossus, dan genioglossus. Nah, untuk palatoglossus sendiri, ini adalah ini berfungsi untuk mengangkat lidah, menggerakkan soft palate. Lalu ada styoglossus, ini tuh fungsinya untuk mengangkat dan menarik lidah ke belakang. Lalu ada genioglossus yang memiliki fungsi untuk menekan lidah ke bawah dan menarik ke anterior. Nah, ini untuk saraf-saraf yang ada di lidah, yaitu ada saraf motorik, ada saraf sensorik. Nah, ini tuh memiliki fungsinya masing-masing. Untuk di palatoglossus sendiri ini terdapat vagus nerve. Lalu di internal laryngeal nerve ini terdapat vagus nerve juga sama. Nah, lalu di sini di bagian sepertiga posterior lidah itu terdapat glossopharyngeal nerve. Lalu untuk di 2/3 anterior lidahnya ini terdapat lingual nerve dan chorda tympani. Nah, selanjutnya ini ada faring. Untuk di faring sendiri itu terdapat koneksi-koneksi pada pharyngeal cavity-nya. Nah, yang pertama itu di anterior itu ada sepertiga posterior lidah dan posterior laring. Lalu di pharyngotympanic tube atau auditory tube-nya itu terdapat lateral wall of the nasopharynx.
Lalu pada lingual, pharyngeal, dan palatin tonsilnya itu terdapat deep surface of pharyngeal walls. Lalu terdapat juga rongga yang memisahkan antara faring dan vertebral column, yaitu disebut retropharyngeal space. Selanjutnya ada soft palate. Nah, ini tuh terdapat dua fungsi, yaitu untuk elevasi dan depresi. Selanjutnya ada sistem kardiovaskuler atau cardiovascular system. Yang pertama ini, saya akan membahas tentang mediastinum. Nah, mediastinum itu dibagi atas mediastinum superior, itu tuh mulai dari apertura thoracalis superior ke sternal angle di tepi inferior dari T4. Lalu organ yang terdapat pada daerah ini yaitu timus, pembuluh darah besar, esophagus, trakea, dan ductus torsicus. Nah, selanjutnya ada mediastinum anterior. Nah, ini tuh terletak di anterior perikardium. Lalu di posterior sternum dan otot thoracalis transversus. Organ ini tuh organ yang terletak di dalamnya ini pada masa infan ini adalah timus. Lalu ada mediastinum medialis. Nah, pembagian ini tuh paling penting secara klinis karena organ yang terdapat pada daerah ini tuh adalah perikardium dan jantung. Lalu bagian dari pembuluh darah besar dan nervus perinicus dan bronkus utama. Nah, selanjutnya ada mediastinum posterior. Ini tuh dimulai dari bagian posterior perikardium. Inferior ini adalah diafragma dan tepi bawah torakal 8. Organ yang terdapat di bagian ini adalah esophagus dan aorta thoracalis descendens. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jantung dan aliran darah. Nah, untuk jantung sendiri ini terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Nah, dinding dari masing-masing ruangan ini terdiri dari 3 lapisan. Yang terdalam itu merupakan endokardium, yang lapisan tengah miokardium, dan lapisan terluarnya merupakan epikardium. Nah, di sini tuh jantung seperti yang tadi saya sudah bilang di awal itu terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Nah, untuk atrium kanan sendiri ini fungsinya adalah untuk menerima darah dari vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, interatrial septum itu membentuk dinding di posteromedial yang memisahkan atrium kanan dan atrium kiri. Lalu ada ventrikel kanan. Fungsinya adalah untuk menerima darah dari atrium melalui katup atrioventrikular. Nah, di sini ada atrium kiri yang fungsinya adalah untuk menerima darah dari 4 buah vena pulmonalis, 2 vena pulmonalis superior, dan 2 vena pulmonalis inferior, ke 4 vena pulmonalis yang tidak mempunyai katup. Nah, ada juga di sini ventrikel kiri. Karena tekanan sistemik di ventrikel kiri ini lebih besar daripada tekanan pulmonalnya, maka ini dinding ventrikel di sebelah kiri ini 2 kali lebih tebal daripada dinding di ventrikel sebelah kanan. Di sini ada 2 musculus papillaris yang besar pada ventrikel kiri, anterior dan posterior katup atrioventrikular kiri. Dikenal juga sebagai katup bikuspid atau katup mitral. Selanjutnya ada lymph system atau sistem limfatik. Ini merupakan sebuah sistem organ yang ada pada makhluk hidup vertebrata dan merupakan bagian dari sirkulatory dan imun sistem. Nah, sistem ini tuh terdiri dari large network of lymphatic vessel, lymph node, lymphatic or lymphoid organ, dan lymphoid tissue. Nah, di sini terdapat lymphatic vessel. Jadi, pada lymphatic vessel ini, dia tuh fungsinya adalah untuk membawa atau mengumpulkan cairan yang tidak terbawa dari anastomosis kapiler arteri vena dan kemudian dibawa lagi menjadi interstitial fluid. Nah, ini tuh memiliki katup, jadi searah gitu. Dan itu disaring di lymph node karena lymphoid tissue yang mengandung limfosit dan makrofag ini setelah bersitu dibawa lagi oleh lymphatic vessel lalu bermuara sebelum masuk ke jantung. Selanjutnya ada lymph node. Nah, jadi
Ini tuh bentuknya kecil, terus memiliki kapsul yang berada di tengah-tengah pembuluh limfa yang mengandung limfosit dan makrofag yang merupakan elemen pertahanan tubuh. Nah, ini tuh bisa menjadi kendaraan untuk sel kanker atau infeksi lainnya yang menyebabkan lymph nodes ini membengkak. Lalu lymph nodes ini mudah untuk dipalpasi di beberapa regio tertentu. Nah, ini ada letak-letak dari lymph node pada kepala dan leher. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.